Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya. Allah jaga kita untuk masih hidup. Allah beri kita kesehatan jiwa dan raga, dan Allah beri kita hidayah yang membuat kita masih berada di dalam jalan kebenaran karena hidayahnya. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah kirim untuk kita. Tadi dibacakan dengan sangat indah di dalam solat subuh kita, surat Al-Anbiya bagian akhir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah engkau diutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam. Semut saja mendapatkan rahmat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh makhluk mendapatkan kesenangan, mendapatkan cinta dan kasih sayang ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Maka rugi sekali orang-orang yang tidak bersedia bersalawat kepada Nabi yang mulia ini. Berbanyaklah salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau tidak membutuhkan salawat kita. Beliau disalawatkan oleh Allah dan malaikatnya. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Enaknya jamaah Arafah kalau kita baca ayat disambung terus. Ya. Jadi karena memang tadi Ustaz Jul sudah memimpin. Jadi setiap dibacakan langsung sudah tahu apa makna berikutnya. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan itu adalah dua hal yang tidak boleh alpa. Harus kita lakukan setiap harinya, setiap saatnya. Salah satu yang kita syukuri juga adalah bahwa Allah menciptakan kita dan membuat hidup kita jadi sederhana. Jadi hidup yang sederhana itu mudah, gampang untuk kita jalani. Dan Allah sudah sebut berkali-kali di dalam Al-Quran bahwa bumi ini sebenarnya mudah. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Mudah. Famshu fi manakibiha. Silakan kemana-mana, kamu akan mudah. Maka mudah kita bertemu di sini, alhamdulillah semuanya. Sebelum kita memulai lebih panjang, saya ingin sampaikan salam takzim saya untuk tokoh-tokoh kampung di Panteri, Pak Geci, Tuha Put, Tengku Imum, seluruh tokoh masyarakat, ketua pemuda, anak-anak muda kampung, masyarakat sekalian yang sudah berhadir. Kemudian Ustaz Zul Arafah, sahabat saya yang enggak bosan-bosan mengundang saya ke sini. Masya Allah, saya merasa terhormat setiap beliau ajak ke sini. Ya. Guru-guru saya yang sudah berhadir, izinkan saya berdiri sekitar beberapa menit, insya Allah, untuk kita saling mengingatkan. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Quran, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah menyempurnakannya. Tapi ketika Allah bicara bahwa kita disempurnakan oleh Allah, itu tidak berarti kita tidak punya kekurangan.
sempurna untuk justru menjadi hamba. Jadi ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa, dia yang menciptakan, fasawwa, menyempurnakan. Kita disempurnakan oleh Allah. Tapi bukan berarti nggak ada kekurangan. Karena ayat berikutnya langsung walladzi qaddara, Allah kurangi bagian-bagian tertentu dari setiap kita. Jadi semua kita ada kekurangannya. Dibuat oleh Allah kekurangan, tapi itu disebut oleh Allah sempurna. Kenapa sempurna dengan kekurangan? Karena kekurangan di si A tidak dibuat di si B. Kekurangan di si B tidak dibuat di si C, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya semua orang yang harusnya sadar bahwa dia berada dalam kekurangan ini, dia akan berhasrat untuk bertemu orang lainnya. Itulah yang disebut dengan Arafah. Ya kan? Saya sambung yang Ustaz Jul sampaikan aja tadi. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya dengan sengaja, kata Allah, sesungguhnya dengan sengaja kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Disebut oleh Allah perbedaan dengan sangat jelas bahwa laki dengan perempuan ada kurangnya. Laki ada kurang, perempuan ada kurang. Karena itu jangan pernah berharap laki berpikir seperti perempuan, perempuan juga jangan berharap berpikir seperti laki. Ya. Dulu waktu awal-awal nikah, saya sering ngomong sama istri saya, "Adik, kayak gitu cara berpikirnya. Kalau abang berpikir kayak gini." Setelah baca ayat ini baru tahu saya. Ya. Nggak mungkin kita ajak mereka berpikir seperti kita. Kenapa? Karena mereka perempuan, kita laki. Begitu juga ada bagian lain yang nanti kita tidak akan mungkin seperti mereka. Bapak Ibu boleh coba anak laki dengan anak perempuan cara berpikirnya beda. Boleh coba anak laki disuruh ambil sesuatu misalnya. Bang, tolong abang ambil es krim mama sebentar di kulkas. Anak laki nggak akan jalan, Bu. Dia akan nanya, di kulkas di bagian mana? Di freezer. Di freezer lantai 1, freezer lantai 2. Itu anak laki, Bu. Ya. Di freezer lantai 2, warnanya apa? Merah. Ada berapa biji di situ? 3. Berapa biji yang harus kuambil? 1. Baru kemudian dia pergi fokus dia. Dia pergi fokus, pertama fokus kulkas, fokus kedua freezer. Dia nggak akan lihat ke bawah. Freezer lantai 2 warna merah, ambil 1. Kalau seandainya di freezer itu tidak ada warna merah dan es krim, qadarullah misalnya sang ibu lupa naruhnya, nggak naruh di lantai 2 tapi naruhnya di lantai 1, maka percayalah anak laki-laki ini akan balik, dia bilang nggak ada. Itu anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, ya, tolong ambil es krim mami sebentar di kulkas. Pergi terus dia. Dia cari di seluruh kulkas mana es krimnya. Itu beda cara berpikirnya. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh yang laki ketemu perempuan. Supaya kalian saling melengkapi apa yang kurang. Enggak ada perintah laki ketemu laki. Ya. Maksudnya untuk ketemu pernikahan. Enggak ada pernikahan laki dengan laki. Kenapa? Karena itu berarti kurang dengan kurang. Atau lebih dengan lebih. Enggak masuk akal itu. Ya, nggak masuk akal itu. Laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan, nggak masuk akal juga. Kenapa ini harus disampaikan? Ini sudah ngeri sekarang. Di Aceh sudah masuk yang demikian. Ke Nawak Medan. Ke Nawak Medan. Awak Aceh.
Bek fikir untuk asai kalangnya ke awak Medan. Iya, karena orang kita kan sering nyoboh mano Aceh, nyoboh mano Medan. Pokoknya yang bro atau Medan. Di mau Aceh, di mau Medan. Saya harus bilang ini karena istri saya orang Medan. Istri Ustaz Jul juga ya? Aceh. Istri saya orang Medan tapi orang Aceh. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya ketika Allah sebutkan tadi, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu asal katanya arafah. Ya. Apa artinya? Kalian sengaja dibuat oleh Allah, yang laki, yang perempuan, yang Jawa, yang Aceh, yang Medan, yang ini dan sebagainya, dibuat oleh Allah sehingga beda-beda kalian, beda-beda kekurangannya, supaya kalian ketemu, kata Allah. Lita'arafu. Begitu kalian ketemu, maka kalian jadi tahu, oh ternyata dia lebih bagian ini, itu bagian kekuranganku. Tapi aku lebih bagian ini, itu bisa aku kasih untuk dia sehingga kami bisa bersatu. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada satu kalimat yang saya suka yang disebutkan selalu oleh Ustaz Jul Arafah di dalam jemaah ini, adalah bahwa jemaah Arafah menyatukan semua golongan. Kata beliau tadi, ada NU di sini, ada Muhammadiyah di sini, ya, ada apa lagi itu, Al-Wasliyah, Tabligh, ya, semua golongan disatukan. Yang nggak hadir di sini cuma satu, kafir. Itu pun sengaja Ustaz Jul nggak undang orang kafir sini ya. Cuma kafir yang nggak ada. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya semuanya cuma ada dua. Jadi jangan kita kira nanti banyak sekali pilihannya. Bukan, pilihannya cuma dua. Yang satu berada di jalan Allah, yang satu berada di luar sana. Cuma dua. Dan ketika banyak sekali pilihan, bingung kita. Ketika banyak sekali pilihan, bingung kita. Itu disebut dengan decision fatigue, kelelahan untuk memilih, kelelahan untuk memutuskan. Jadi ternyata orang-orang psikologi itu membuat penelitian bahwa mental kita bisa lelah kalau banyak kali pilihan. Dan hasil ini ternyata dibuat dari beberapa penelitian. Salah satu penelitiannya adalah menghasilkan bahwa orang kalau dihadapkan pada pilihan yang sangat banyak, dia cenderung pada akhirnya tidak memilih karena kebingungan. Ibu-ibu kalau misalnya masuk ke supermarket, baju yang cantik-cantik banyak sekali Bu, banyak sekali modelnya. Itu apa yang akan terjadi? Nah, kenapa saya bilang ini? Saya pengalaman menemani istri belanja. Ya. Pertama sudah ambil pegang ini, kayaknya bagus yang ini. Habis itu lewat ke sana, lewat sana, sampai ujung sana, kayaknya bagus yang pertama kita pegang tadi. Kembali ya. Udah gitu lihat lagi, ambil satu, udah bawa ke kasir. Begitu sampai ke kasir, ntar Mbak ya, ambil lagi, bawa lagi ke sana. Kayaknya bagus yang nomor 3. Ya. Itu belum selesai Bu. Kalau sudah jadi beli sampai ke rumah, bagus nggak ini ya? Kayaknya bagus yang merah tadi. Dan itu tidak ada salahnya. Itu fitrah manusia, bahwa ketika pilihan diberikan kepada mereka sangat banyak, maka mereka akan kebingungan. Dan hasil survei, ini survei orang-orang psikologi ini yang bicara. Mereka ternyata ketika mereka mensurvei bahwa ketika orang dihadirkan pada pilihan yang sangat banyak, justru mereka lebih cenderung pada akhirnya bingung dan tidak memilih apa-apa. Tidak memilih apa-apa. Kenapa tidak memilih apa-apa? Mereka belum sampai kepada keputusan. Mereka lebih cenderung kepada kupikir dulu. Dan itu sebabnya. Ini rahasia. Teman-teman saya, ada beberapa orang yang perempuan yang belum nikah, yang umurnya sudah cukup berumur sebenarnya, cantik-cantik semua orangnya, yang belum nikah.
Cantik-cantik semua orangnya. Nanti kalau ada yang perlu WA saya. Ya. Cantik-cantik semua orangnya. Saya langsung menghubungkan dengan teori ini. Apa teorinya? Yang cantik itu ramai yang datang. Ramai yang mencoba untuk meminang. Si cantik tadi karena banyak pilihan bingung. Siapa yang kupilih ini? Ya. Sementara yang kurang secara fisik tadi, yang Allah beri kekurangan secara fisik, lama sekali dia tunggu-tunggu, nggak datang-datang. Begitu datang satu orang, kadro rupanya, langsung iya. Itu bedanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan teori ini ternyata bisa masuk kemana-mana. Bahwa ketika kita diberikan banyak sekali pilihan, maka otak manusia tidak akan mampu untuk memprosesnya. Hari ini ada namanya artificial intelligence. Salah satu yang dilakukan oleh artificial intelligence ini adalah data mining, machine learning. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian kita bisa tanya sama dia dari data itu mana yang paling besar, mana yang paling kecil, mana yang paling bengkok, mana yang ini. Kita langsung bisa tanya, dalam detik dia bisa jawab. Semakin banyak data, semakin dia suka. Semakin banyak pilihan, semakin dia jago. Itu artificial intelligence. Ya. Semakin banyak data kita kasih, semakin bagus hasilnya nanti. Hari ini salah satunya yang mungkin banyak orang gunakan itu ChatGPT. Ada salah seorang, sekarang sudah mu'allaf dia. Di Australia, influencer, namanya Lily J. Lily J ini, dia tidak bisa baca Quran. Dia bahkan tidak punya kitab suci tertentu di rumahnya. Dia hanya menggunakan AI. Dia suruh sama AI. Banyak sekali kitab suci yang tersedia, dia bilang. Banyak sekali kitab suci yang tersedia. Dia ketik si AI di ChatGPT. Banyak sekali kitab suci yang tersedia. Tolong bacakan semua kitab suci itu untuk aku. Kemudian tarik kesimpulan. Kalau seandainya kamu jadi manusia, kitab suci mana yang kamu akan ikuti? Dibaca sama AI. Wah, dibaca. Tidak perlu waktu lama. Saya sudah mencoba beberapa kali di ChatGPT itu rata-rata maksimum sekali. Kalau dia sudah tulis, ya, berpikir lebih lama. Berapa lama dia berpikir? Kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit dia udah ada jawaban. Dia sudah kasih tahu jawabannya. Apa jawabannya? Aku sudah baca semua kitab suci yang tersedia. Dan kalau aku jadi manusia, aku akan ikut agama Islam. Ya, aku akan ikut agama Islam. Ditanya sama dia, kenapa kamu ikut agama Islam? Disebut di situ, karena Islamlah satu-satunya agama yang menyeimbangkan kehidupan nanti dan kehidupan sekarang juga. Artinya kamu tidak akan rugi di akhirat, kamu juga tidak akan menderita di dunia. Ada agama yang seolah-olah ingin cari akhirat, tapi menderita kali di dunia. Dia harus ditusuk tubuhnya, harus tidur di atas belingan kaca, harus berada di atas pagar kawat dan seterusnya. Pokoknya luka-luka kita. Untung saya nggak dilahirkan dalam agama itu. Kalau saya dilahirkan dalam agama itu, mungkin sudah murtad saya. Ya. Berat sekali agamanya. Tapi agama Islam katanya sempurna, seimbang, luar biasa. Kamu akan dapat akhirat, kamu akan dapat dunia. Sampai-sampai Lily J kemudian mengatakan, kalau begitu, kalau kamu betul-betul pengen mengambil Islam untuk jadi agamamu, kalau kamu jadi manusia, syahadatlah. ChatGPT pun bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. ChatGPT bersyahadat. Maka sejak itulah ChatGPT sebenarnya Islam. Sudah masuk Islam dia. Yang memasukkan dia Islam bukan orang Islam. ChatGPT dimasukkan Islam oleh Lily J itu dia. Lily J sudah masuk Islam sekarang. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumit bagi manusia untuk memilih ketika seandainya banyak sekali jalan, banyak sekali pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala
kemudian membuat semuanya menjadi sederhana. Bagaimana cara Allah membuat sederhana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadainahun najdain." Ya, kami arahkan kalian untuk hanya melihat dua jalan saja. Tidak banyak-banyak, dua jalan saja. Apa itu dua jalan? Satu jalan Allah, satu bukan. Jadi nggak usah cerita-cerita yang banyak-banyak. Satu jalan Allah, satu bukan. Enak sekali sebenarnya, cuman dua. Ya, cuman dua. Apa jalannya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Satu jalan kefujuran, satu jalan ketakwaan. Cuman masalah utamanya adalah ada banyak sekali orang kemudian gak percaya bahwa jalannya cuma dua. Bahkan ada banyak sekali orang yang kemudian tidak percaya jalan mana yang harus dipilih kemudian untuk dia lewati dalam hidupnya. Itu sebabnya nanti pilihannya juga ada dua. Apa kata Allah? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu percaya silakan, enggak percaya juga silakan. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa orang-orang yang percaya itu lebih mudah hidupnya. Kenapa? Karena pilihannya sederhana. Dia cuma pilihan dua saja. Itu pun sudah pilihannya dua, Allah kasih lagi cara untuk memilihnya. Allah kasih cara untuk memilihnya. Maka di dalam surat Al-A'la yang kita baca di awal tadi, setelah Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa, dia Allah yang menciptakan, yang menyempurnakan, walladzi qaddara, dia kemudian membatasi kita berbagai hal sehingga semua kita ada kekurangan. Kemudian kata Allah, fahada, dia kasih tahu mana jalan yang harus kita ambil dalam kehidupan. Jadi Allah sudah kasih tahu sebenarnya. Allah sudah kirim Al-Quran, Allah sudah kirim orang untuk mengingatkan. Masalah utamanya adalah kita tidak beriman. Masalah utamanya adalah kita tidak percaya dengan apa yang Allah sebutkan. Maka hari ini ada istilah anak-anak muda menyebutnya dengan overthinking. Apa itu overthinking? Overthinking itu adalah pikirannya over. Ya karena banyak pilihan juga tadi. Terlalu banyak informasi, bingung kita. Hari ini Bapak Ibu, fenomena itu sudah datang. Saya bilang ke mahasiswa saya malas-malas sekali. Kalau ada mahasiswa saya di sini, boleh tunjuk tangan. Ya. Tapi karena saya bilang malas, pasti nggak mau tunjuk tangan. Ya. Mahasiswa saya malas-malas sekali hari ini. Saya iri dengan mereka karena waktu saya jadi mahasiswa, fasilitas yang ada sekarang waktu itu nggak ada. Kami dulu untuk mencari informasi, kami masuk pustaka bolak-balik. Cari buku, buka buku-buku tebal seperti ini hanya untuk mencari sesuatu yang kami mau tahu. Nggak dapat lagi, balik lagi besok. Ada teman saya waktu itu, saya nggak bilang siapa namanya, karena dia mencuri. Ya kan? Ada teman saya waktu itu, begitu dia dapat informasinya, ada 3 lembar informasi yang dia dapatkan di buku itu. Tapi bukunya ada buku besar yang tak boleh dipinjam dari perpustakaan. Di perpustakaan apa namanya? Kayak standar gitu ya. Besar dia bukunya, tidak boleh dipinjam dari perpustakaan karena buku itu hanya boleh dibaca, dicatat dan sebagainya. Dulu pun nggak ada HP untuk foto. Dulu kalau foto pakai tustel, itu pun ambil di depan Masjid Raya. Ya. Dulu, ya kan? Waktu kita kuliah, biasa ada Pak Tar yang tukang foto. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan oleh teman saya? Karena begitu dibawa ke depan penjaga pustaka, saya mau pinjam buku ini. Gak bisa nak, gak bisa dek, gak bisa pinjam buku ini. Taruh balik di tempatnya. Buku ini hanya boleh kamu catat dan sebagainya. Dia HP gak ada waktu itu untuk foto. Kalau sekarang kan bisa kita foto. Foto berapa halaman? Gak ada. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan? Disobek sama dia. 3 lembar. Sobek. 3 lembar disobek. Masuk kantong, taruh buku balik situ. Sebegitu luar biasanya kami berjuang untuk dapat ilmu dulu. Haram-haram diterjang. Ya. Itu kan haram itu menyobek buku ya. Disobek bukunya.
Jadi sidang jamaah ternyata itu bukan satu-satunya orang yang sobek buku di pustaka. Karena kata orang pustaka, banyak kali buku pustaka sobek. Berarti kan rame. Atau si Gam tadi balik lagi untuk menyobek buku lain lagi, ya kan? Sobek semua. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Zaman dulu. Jadi berharga sekali. Imam Bukhari, ya, yang mengumpulkan hadis itu beliau melakukan perjalanan, bertemu orang-orang untuk menjemput ilmu pengetahuan. Kenapa? Langka. Hari ini dalam detik ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan, bisa kita akses di sini. Apa jadinya? Malas mereka. Kenapa malas? Banyak kali pilihan. Banyak sekali hal yang bisa kita akses dan bisa kita dapatkan. Karena pilihan banyak, jadinya nggak jadi beli. Itulah tadi. Maka anak-anak mahasiswa hari ini banyak sekali yang justru nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Udah ada di HP. Ya. Itu kalau dulu kita duduk di depan ketika kita ngajar, mahasiswa catat. Hari ini nggak ada yang pegang pulpen, Pak. Waktu kita jelaskan, ya, kita tulis di papan tulis. Setelah selesai papan tulis sudah penuh, mau kita hapus, bentar Pak. Udah Pak. Difoto papan tulis. Yang lebih kacaunya lagi adalah ada yang lebih malas lagi belajar. Begitu kita masuk ke dalam kelas, baru assalamualaikum kita, udah dia datang ke depan, ditaruh HP di meja, direkam. Saking bohong. Padahal kalau dia rekam, justru dia rugi. Kenapa? Di situ dia harus hadir 2 jam, nanti dia harus dengar 2 jam lagi di rumah. Maka saya yakin di rumah dia nggak dengar. Di tempat tadi dia nggak dengar karena dia merasa sudah ada di rekaman. Di rumah dia juga nggak sempat dengar. Itu sebabnya dia nggak bisa nggak bisa ngerjain apa-apa kemudian. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Too much information at once. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak informasi pada satu kejadian. Maka Allah sederhanakan itu untuk kita. Allah sederhanakan itu untuk kita supaya kita tidak terlalu tertarik dengan pilihan-pilihan yang berseliweran. Allah hanya mengatakan, ya, hadza siratun alayya mustaqim. Ini jalanku yang lurus. Enggak usah tertarik dengan jalan-jalan lain. Dan kapan Allah bilang itu? Ketika iblis berjanji di hadapan Allah bahwa iblis akan menghiasi jalan-jalan yang lain di dunia ini supaya kita melenceng dari jalan yang benar yang sebenarnya harus kita pilih. Ketika Allah mengutuk iblis karena tidak mau patuh kepada Allah untuk sujud kepada Adam, apa yang terjadi? Iblis kemudian memohon kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun di surat Al-Hijr. Ya Allah, tolong panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, qala fa innaka minal munzirin. Kata Allah, oke, wahai iblis, engkau dipanjangkan usiamu ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu terjadi, setelah iblis merasa mendapatkan garansi dari Allah bahwa umurnya akan dipanjangkan, baru iblis kasih tahu Allah apa rencana dia. Iblis mengatakan kepada Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dengan usiaku yang panjang nanti aku ingin perindah semua hal-hal yang berhubungan dengan dunia untuk anak cucu Adam. Kenapa? Wala ughwiyannahum ajmain. Aku berencana mau menyesatkan mereka semuanya, mau membuat mereka bingung untuk memilih jalannya. Itu rencana iblis. Dia sebut di hadapan Allah pakai lam taukid, wala ughwiyannahum ajmain. Lam taukid artinya dengan sungguh-sungguh aku akan lakukan ini. Ya, aku perindah dunia, aku perindah suasana yang lain supaya dia bingung milih yang mana.
Hari ini Bapak Ibu, coba bayangkan ketika kita dapatkan berita. Kalau dulu karena berita itu selalu pantas kita percayai, maka setiap berita kita percaya. Maka orang-orang pada zaman dulu itu gampang sekali mengatakan sami'na wa ata'na. Bahkan Muhammad SAW pun sempat sekali waktu kena tegur dari Allah karena terlalu cepat percaya. Ada ayatnya itu turun, ya. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau seandainya, hai orang-orang yang beriman, kalau seandainya ada orang fasik datang membawa berita, jangan cepat kali percaya. Tabayun dulu, tanya-tanya dulu, recheck dulu. Tapi pada zaman dulu orang memang gampang untuk percaya, karena semua hal yang dibawa, ya, semua hal yang dibawa jarang ada kebohongan, ya, jarang ada kebohongan. Maka pada saat itu umat Muhammad SAW kata-katanya sering sami'na wa ta'na. Apa yang kami dengar, kami patuhi, kami percaya. Kenapa? Karena waktu itu yang bohong masih jarang. Yang bohong masih jarang. Ya. Tapi hari ini hampir semua orang ada kebohongan. Kalau kita baca berita hari ini, maka semua berita itu kita akan baca, betul nggak nih? Ya. Mana ada? Ya. Setiap berita yang kita baca, kita akan berpikir mana ada. Ada video-video yang di-share. Kalau dulu kalau video di-share ada orang jatuh dari pohon kelapa, kita langsung wah sayang sekali. Tapi kalau hari ini mana ada, diedit tuh. Ya. Padahal benar kadang-kadang. Ada orang tenggelam, edit. Ada orang begitu, edit. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak percaya semua berita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya berada di jalan yang benar, yang sebenarnya jalan itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis terus-menerus berusaha untuk membuat jalan-jalan yang lain terlihat menarik untuk kita ikuti kemudian. Dan itulah bahayanya. Lalu apa kata Allah? Ketika iblis mengatakan wala ughwiyannahum ajma'in, aku ingin sesatkan mereka semuanya. Tapi iblis sendiri yang mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang engkau pilih ya Allah, itu aku tidak mampu. Apa kata Allah kemudian? Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah, apa bunyi berikutnya? Ini angka belum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah kemudian, qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Kata Allah kemudian, ini jalanku yang lurus satu-satunya. Yang lain apapun yang kamu buat itu aku anggap jalan kedua. Maka pilihannya cuma dua, jalan lurus dan bukan jalan lurus. Nggak ada lagi pilihan jalan lurus, jalan ke kiri, jalan ke kanan, jalan belok sedikit. Nggak ada. Semua yang lain dianggap tidak lurus. Yang tidak lurus berarti tidak benar. Ya. Maka kata Allah, inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hambaku, hai iblis, kamu tidak akan mampu untuk membuat mereka melenceng dari jalan lurus ini, kecuali memang mereka yang dengar dan mengikutimu. Mereka yang dengar dan mengikutimu. Dan itu sudah berhasil hari ini. Hari ini banyak sekali anak-anak muda kita terutama ikut iblis, ikut setan. Bahasanya pun ikut. Apa bahasanya? Follow. Tanya sama anak kita, siapa yang dia follow di Instagram? Siapa dia subscribe di YouTube? Siapa dia follow di TikTok dan sebagainya? Rata-rata di antara mereka yang di follow itu siapa, Bu? Contohnya Jungkook. Nggak ada yang tahu Jungkook kan? Saya pun baru baca tadi, saya hafal habis-habisan. Ya. Jungkook itu artis Korea. Ya.
Jungkook yang di follow, Cristiano Ronaldo yang di follow. Cristiano Ronaldo itu yang follow dia sekarang ini 600 juta orang. Luar biasa. Itu maknanya apa? Yang beribadah di belakang dia 600 juta orang. Siapa imamnya? Cristiano Ronaldo. Ya. Itu dia Bapak Ibu. Dibawa kemana-mana tanpa kita sadar. Saya Bapak Ibu, saya suka bola. Saya suka bola, tapi saya tidak follow satu pun pemain bola. Bahkan saya tidak follow Muhammad Salah. Ya. Meskipun dia benar. Ya. Tidak follow Lamine Yamal misalnya, pemain-pemain Islam. Ya, tidak follow. Kenapa? Karena yang kita follow harusnya yang membawa kebaikan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks ini menjadi penting. Yang pertama bahwa jangan fokus pada pilihan yang sangat banyak. Fokus saja kepada pilihan cuma 2. Ini yang Allah restui, yang lain tidak, selesai. Ya. Ini yang Allah maui, yang lain tidak, selesai. Selalu saja 2. Lalu bagaimana kalau saya bingung? Saya bingung mana yang jalan Allah, mana yang enggak. Gampang. Di dalam sholat itulah yang kita minta. Maka bahasanya di dalam sholat apa coba? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami mana jalan yang engkau maksud itu. Yang engkau bilang tadi, qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus satu-satunya. Kita minta sama Allah di dalam sholat, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjuki kepadaku mana jalan yang lurus itu. Kata-kata ihdina, kata-kata tunjuk itu berarti jalannya sudah ada, tinggal ditunjuk sama Allah. Jadi Allah nggak ciptakan jalan baru, tapi jalan yang ada itu tinggal ditunjuk. Kata Allah nanti yang ini ikut. Cuma masalahnya adalah balik lagi ke yang tadi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ada yang setelah dikasih tahu percaya, ada yang enggak. Kan kita minta sama Allah tadi, ya Allah tunjuki kepada kami mana jalan yang lurus. Kata Allah nanti ini. Apa jawaban kita? Masa sih? Sehingga kita nggak ikut. Ya, kita nggak ikut. Udah tahu kita mana jalan yang lurus. Tapi kemudian kita berlogika. Kayaknya bukan. Kayaknya mungkin boleh begini. Mungkin Allah maksudnya begini. Jadi kita buat skenario-skenario supaya nafsu kita terakomodir. Maka ada beberapa perempuan yang berjilbab, yang tidak berjilbab, ketika ditanya oleh wartawan, kenapa kamu tidak berjilbab? Jawabannya mengerikan. Salah satu jawaban yang luar biasa dari perempuan yang tidak berjilbab itu, yang tidak berhijab itu adalah, jalan menuju Tuhan itu banyak. 5 tambah 5, 10. 2 tambah 8, 10 juga. 1 tambah 9, 10. Yang berhijab mereka pakai 5 tambah 5. Saya pakai 2 tambah 8. Satu lagi pakai 1 tambah 9. Luar biasa jagonya dia berbicara. Padahal kata Allah tidak ada jalan yang banyak menuju Allah. Kata Allah jalan menuju Allah cuma satu. Hadza siratun alayya mustaqim. Allah menggunakan kata hadza, itu artinya tidak banyak. Ya. Satu nih. Inilah jalanku. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah syuruk. Jadi kita selesaikan. Kita ambil kesimpulan dulu supaya kita punya poin untuk kita bawa pulang. Kesimpulannya adalah makin dekat dengan akhir dunia, kita makin disuguhkan oleh banyak pilihan. Pilihan-pilihan yang dulu nggak ada, sekarang sudah kejadian. Dulu pilihan untuk berbuat dosa itu tidak banyak. Dulu ada pilihan berdosa, misalnya kalau berzina, pilihan berdosanya cuma berzina sama perempuan. Sekarang sudah ada pilihan. Sudah ada berzina dengan laki, sudah ada berzina dengan binatang, sudah ada berzina dengan barang, sudah ada berzina dengan macam-macam. Sudah lebih banyak lagi dikasih pilihan. Dan yang bertambah-tambah pilihannya itu apa? Jalan setan. Jalan Allah tetap sama. Hadza siratun alayya mustaqim. Dan itu yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih tahu mana jalan yang baik. Kalaupun nanti setelah kita minta
kita tetap bisa jadi salah melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tinggal kita berharap pada bagian yang akhir, pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Begitu cara jujur kita hidup. Semoga Allah memberi kita hidayah untuk berada di jalannya terus-terusan. Kalau kita sungguh-sungguh dengan satu hidayah yang Allah berikan, maka Allah janji akan menambah hidayah berikutnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kalian bersungguh-sungguh dengan satu petunjuk yang Allah sudah kasih, maka Allah akan kasih petunjuk-petunjuk berikutnya. Kenapa Allah tidak kasih petunjuk berikutnya? Bisa jadi yang satu pun belum sungguh-sungguh kita jalani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.